Selamat malam, saya ucapkan kepada Ibu Desa Sriwerastuti selaku dosen pengampu mata kuliah statistik pada program studi S2 Akuntansi Undiksa Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Stata untuk menguji atau mengolah data penelitian. Aplikasi Stata, izinkan saya share screen. Aplikasi Stata berfungsi untuk mengolah data yang memiliki time series atau rentang waktu. Seperti contoh, ini. Jadi, data apabila kita memiliki data panel atau data sumber data seperti ini, di mana terdiri dari rentang tahun, yaitu 2016 sampai 2020, dan banyak perusahaan. Di sini contoh ada 54 perusahaan. Dengan jenis data ini, kita akan olah dengan menggunakan aplikasi Stata. Jadi untuk variabel yang terlibat itu yaitu tahun, kemudian di sini ada variabel Y2, variabel Y1, variabel X1, X2, X3, dan X4 sampai X6. Kemudian ada variabel kontrol. Variabel kontrol 7 dan variabel kontrol 8. Untuk pengujian yang pertama akan kita coba untuk model intervening. Sini dicontohkan ada sebanyak 2 variabel kontrol. Kemudian pada kolom nomor terdapat nomor 1, nomor 2, sekian. PPT dengan nomor filenya itu. Baik, sebelum kita mengolah data di Stata, ada pengujian-pengujian yang akan kita hasilkan atau jenis-jenis pengujian yang kita lakukan dengan aplikasi Stata, yaitu statistik deskriptif, kemudian uji korelasi, uji regresi, uji pengaruh langsung dan tidak langsung, uji kelayakan data atau uji asumsi klasik, dan uji model yang paling sesuai, di mana ada 3 jenis tes, yaitu Chow test, LM test, dan Hausman test. Baik, kita akan lihat untuk model yang akan kita uji, di mana untuk menguji Y2 ada 7
7 variabel independen, yaitu X1 sampai X6 dan Y1. Dan untuk menguji variabel Y1, ada 6 variabel independen. Untuk pengujian langsung, variabel kontrol ini, variabel kontrol CX7 dan variabel kontrol CX8 tidak digunakan apabila menguji pengaruh langsung. Variabel kontrol ini digunakan untuk menguji pengaruh tidak langsung. Maksudnya, pengaruh X1 ke Y2 yang melalui Y1 memerlukan variabel kontrol. Jadi pengaruh langsung itu adalah X1 ke Y2, X1 ke Y1, X2 ke Y2, X2 ke Y1, dan seterusnya X6 ke Y1 dan X6 ke Y2 adalah pengaruh langsung. Sedangkan pengaruh tidak langsung yaitu pengaruh X1 ke Y2 melalui Y1, pengaruh X2 ke Y2 melalui Y1, dan seterusnya sampai pengaruh X6 ke Y2 melalui Y1 yang memerlukan variabel kontrol. Kita akan kembali ke aplikasi Stata, di mana aplikasi Stata ini diolah dengan menggunakan kode-kode sintak yang ditulis di kolom komen. Baik, kita akan import atau masukkan data yang akan kita uji atau kita olah. Di menu Windows, Data Editor. Jadi data akan kita copy ke ruang ini kosong. Kita ke Excel terlebih dahulu, ke file Excel. Jadi kita akan uji data 54 perusahaan, di mana setiap perusahaan memiliki data rentang waktu dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Untuk data yang digunakan, yang akan diolah bersumber dari Excel harus menggunakan titik. Jadi 0,022 sekian harus menggunakan titik, tidak menggunakan koma. Untuk pengaturan atau setting laptop, PC, atau komputer bisa diubah menjadi di menu bahasa language menjadi menggunakan Amerika. Kembali lagi, jadi kita akan menguji 54 perusahaan, di mana setiap perusahaan memiliki rentang waktu 2016 sampai dengan 2020, sebanyak 54 perusahaan. Kita blok terlebih dahulu semua kolom sampai dengan terakhir, kemudian kita copy. Kita copy ke dalam aplikasi Stata di Windows tadi. Klik paste. Setelah klik paste, kita pilih data yang nomor 2. Ini ada data-data yang merah. Kita akan ikuti dengan untuk sintak bisa kita copy dari file lain, file PowerPoint yang tadi. Jadi data merah tadi, pertama-tama kita copy data yang berwarna merah, kita harus mendistring data. Yaitu string replace di copy
ke aplikasi Stata di kolom komen, di paste, klik enter. Dapat kita lihat file Excel yang tadi sudah berubah warnanya menjadi hitam. Kemudian kita lanjutkan dengan melakukan setting kolom untuk nomor dan tahun sesuai yang tertulis di data yang di-copy dengan mengklik sintak XTZ New Year dan dipaste ke aplikasi Stata. Mohon maaf agak lambat. Ya, selanjutnya kita akan menguji atau melihat statistik deskriptif dari data penelitian dengan mengcopy sintak STSUM Y2, Y1, Y2, X1 menguji hubungan nilai min mediasi. Kita copy ke aplikasi Stata. Ya. Dari data statistik deskriptif atau sintak statistik deskriptif, kita bisa lihat nilai rata-rata. Jadi kita lihat nilai dari overall, bukan dari baris between atau within, di mana variabel Y1, contohnya variabel X1, memiliki nilai rata-rata sebesar 2,71, standar deviasi sebesar 0,21, nilai minimal sebesar 2,06, nilai maksimal sebesar 3,819. Di tabel yang paling kanan menunjukkan di mana jumlah seluruh data berjumlah 270, di mana dari 270 data diperoleh dari 54 perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2020. Perlu saya jelaskan, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi. Uji korelasi yaitu sintak CORR, Y2, Y1, X1, variabel kontrol sampai X8. Kita copy ke aplikasi. Jadi diketahui hasil uji korelasi pada tabel ini. Uji korelasi ini berfungsi untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel, di mana bisa diketahui hubungan antara variabel X, hubungan antara variabel Y, atau hubungan antara variabel X dan Y, yaitu hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian untuk nilai-nilai hubungan antar variabel dikelompokkan menjadi lemah, sedang, dan kuat, di mana nilai hasil uji korelasi yang bernilai 0,41 sampai dengan 0,6 ini menunjukkan hubungan yang sedang. Kemudian 0,21 sampai dengan 0,4 menunjukkan hubungan antar variabel yang lemah.
kemudian 0,01 sampai dengan 0,2 menunjukkan hubungan yang lemah, dan untuk nilai 0 menunjukkan atau tidak ada hubungan. Selanjutnya dilakukan uji regresi, di mana pengaruh X1, uji regresi pengaruh X1 terhadap Y1. Baik, hasil uji regresi pengaruh variabel X1 sampai dengan X6 ke variabel Y1 ditunjukkan dengan ditunjukkan pada tabel atau kolom T dan P, di mana nilai P value harus untuk hipotesis yang diterima, di mana nilai P harus di bawah 0,05 dan nilai T harus lebih dari nilai T hitung, yaitu lebih dari 1,96. Dari keenam hipotesis ini, yang diterima adalah hubungan antara X1 dan Y1, hubungan X2 dan Y2, X3 dan Y1. Kemudian yang X5 ke Y1 dan X6 ke Y1 diterima. Ada dua hipotesis yang ditolak, yaitu mohon maaf, yang hipotesis yang diterima X1 ke Y1, X2 ke Y1, X3 ke Y1, dan X6 ke Y1 yang diterima. Kemudian hipotesis yang ditolak yaitu yang nilainya di atas 0,05, yaitu X4 ke Y1 dan X5 ke Y1. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan menguji regresi yang melibatkan Y2. Kita copy sintaks ke aplikasi. Jadi dari sini kita bisa melihat hubungan X1 ke Y2, X2 ke Y2, X3, sampai dengan variabel kontrol 8. Dilihat pengaruh atau tidak berpengaruh dari tabel P dan T, di mana apabila berpengaruh nilai P kurang dari 0,5 dan nilai T di atas atau lebih dari T tabel, yaitu nilai T hitung di atas 1,96. Selanjutnya kita akan melakukan uji pengaruh langsung dan tidak langsung. Sintak kita copy. Untuk hasilnya more bisa diklik. Hasil dari sintak pengujian pengaruh X1 sampai dengan X6, Y,
variabel kontrol, kemudian pengaruh langsung dari hubungan antara variabel X1, X6 sampai dengan X6, Y1, dan variabel kontrol. Dari hasil sintak diperoleh data yaitu tabel direct effect, pengaruh langsung, tabel indirect effect, pengaruh tidak langsung, dan total effect. Untuk membaca hasilnya sama seperti tadi, di mana dilihat dari nilai P di bawah yang berpengaruh di bawah 0,05 dan yang tidak berpengaruh di atas 0,5, di atas 0,05, kemudian nilai Z harus lebih besar dari nilai Z tabel, yaitu harus lebih besar dari 1,96. Selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik, di mana hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan penggunaan residual. Di mana uji asumsi klasik ini yaitu yang pertama uji multikoliniaritas, yaitu menguji persamaan hubungan antara X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 terhadap Y1. Dan harus diikuti dengan sintaks PIF. Kemudian kita lanjutkan terlebih dahulu untuk pengujian model yang kedua, yaitu hubungan antara variabel Y1 pengaruh langsung dari Y1 ke Y2, X1 ke Y2, X3, sampai dengan variabel kontrol X8 ke Y2. Dan diikuti dengan sintaks PIF. Dari hasil pengujian, di mana apabila nilai VIF, nilai pada tabel VIF di pengujian model yang pertama, kemudian pengujian model yang kedua, diperoleh angka di bawah dari 10, maka dapat dikatakan bahwa model ini memenuhi asumsi non-multikoliniaritas, yang artinya bebas dari multikoliniaritas. Dan itu harus ya. Jadi masalah multiple, jadi caranya seperti apa? Ini ya, bisa kita lihat
Silakan Bapak Ibu install. Ya, jadi masalah multiple terjadi umumnya karena pergerakan data antar variabel independen lalu banyak kesamaannya. Ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang berikutnya, untuk uji autokorelasi. Ya, apabila stata baru digunakan, maka install terlebih dahulu dengan koneksi internet sebelum menggunakan. Masalah multikolinearitas ini terjadi umumnya karena pergerakan data antar variabel independen terlalu banyak kesamaan. Selanjutnya, setelah uji multikolinearitas, dilakukan uji autokorelasi. Apabila stata baru digunakan, maka install terlebih dahulu dengan koneksi internet sebelum uji autokorelasi. Kita copy di komen. Oke. Uji autokorelasi maksudnya variabel memiliki hubungan yang memiliki hubungan otomatis, di mana pengujiannya yaitu dengan common effect. Diikuti dengan sintak XT serial. Hasilnya apabila nilai probabilitas di atas nilai F, yaitu nilai probabilitas lebih dari F ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka mengindikasikan terjadinya autokorelasi. Namun apabila nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi, maka berarti bebas autokorelasi. Jadi model penelitian ini bebas dari autokorelasi. Itu adalah levelnya itu lebih besar ke Y. Yang mana yang tertinggi nilainya? Dari X ke Y. Kalau misalnya datanya kemudian datanya semua, maka uji heteroskodas di sini. Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas. Kita copy. Di mana apabila nilai probabilitas lebih dari C2 0,00 berarti ada masalah heteroskedastisitas. Ada masalah heteroskedastisitas untuk nilai prob C yang di bawah 0,05.
Jadi ini ada masalah heteroskedastisitas. Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas ini, maka akan dilakukan uji regresi robust. Di mana uji model yang paling sesuai itu bisa dilakukan dengan melihat Chow test, LM test, maupun Hausman test. Sini sudah Ibu sebutkan di slide pengertian dari masing-masing di mana Chow test ini melihat model mana yang terbaik antara common effect atau fixed effect. Kemudian Hausman test di mana membandingkan antara fixed effect dan random effect, dan atau LM test sama dengan LM test di mana melihat model mana yang terbaik antara common effect maupun random effect, dan Hausman test melihat model mana yang terbaik di antara fixed effect atau random effect. Kita akan melakukan uji model yang paling sesuai, di mana yaitu yang pertama common effect dengan sintaks regres dan sintaks predik resit R, kemudian melihat fixed effect dengan sintaks extract dan estimate store fix, kemudian dilanjutkan dengan melihat random effect, yaitu sintaks extract, kemudian dilanjutkan dengan test 0 estimate store random. Dan untuk yang pertama membandingkan antara fixed effect dan random effect dengan sintaks Hausman fix random. Kita copy ke aplikasi. Oke. Predict resit R. Kemudian fixed effect extract. Dan estimate store fix untuk melihat common effect, kemudian melihat random effect, test 0, estimate store random, dan Hausman fix random. Dari hasil uji model yang paling sesuai dapat dilihat yaitu nilai rho. Apabila nilai rho di atas 0,5, maka model fixed effect lebih baik daripada model common effect. Namun jika yang terjadi sebaliknya yaitu nilai rho kurang dari 0,5, maka model common effect lebih baik daripada model fixed effect. Nah, maka karena rho sebesar 0,6 389 lebih dari 0,5, maka yang lebih baik adalah model fixed effect. Sehingga dari hasil uji ini
kita akan memilih antara common effect dan random effect. Yang lebih baik adalah RE atau random effect. Selanjutnya dari tes yang terakhir yaitu Hausman-Fix random ini yaitu menguji mana yang lebih baik antara fixed effect atau random effect menghasilkan kesimpulan yaitu lebih baik nilai fixed effect daripada random effect, di mana rumus sintaknya adalah untuk fixed effect rumus sintak yang atau model yang terbaik yaitu ekstrak pengaruh hubungan X1 dengan Y1, X2 dengan Y1, X3 sampai dengan X6 ke Y1 dengan FE robust. Seperti yang diungkap di slide terakhir, FE robust. Ya, nih. Jadi dengan kita melakukan regres ini, melakukan ekstrak ini, maksudnya ekstrak FE robust, maka heteroskedastisitas akan bisa langsung diatasi. Ya. Jadi yang mana aja bisa Bapak Ibu pilih ya. Yang ini bisa, di slide terakhir juga bisa untuk di copy paste. Sama kan bentuknya. Copy kemudian paste. Bisa kita lihat di sini sudah keluar. Kita copy untuk rumus dari fixed effect, yaitu ekstrak FE robust, di mana sintak inilah yang akan mengatasi masalah dari heteroskedastisitas. Di mana model yang kita pilih adalah fixed effect, di mana rumusnya yaitu FE robust, sehingga menghasilkan data ini yang akan mengatasi masalah dari heteros. Selanjutnya kita bisa menjawab mana hipotesis yang ditolak dan hipotesis yang diterima, kembali lagi dengan melihat nilai P, value, dan nilai T, di mana nilai P harus kurang dari 0,05 dan nilai T hitung harus lebih besar dari nilai T tabel, yaitu harus lebih besar dari 1,96. Dari tabel ini dilihat bahwa hipotesis yang diterima tentu saja juga memperhatikan nilai koefisien, tidak boleh berlawanan arah. Berarti nilai hipotesis yang diterima yaitu hubungan antara X1 dengan Y1, hubungan antara X2 dengan Y1, kemudian hubungan antara X6 dan Y1. Demikian penjelasan mengenai model intervening. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk moderasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pengujian data moderating.
untuk datanya, yaitu sama terdiri dari 54 perusahaan dengan data dari kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, di mana dilakukan pengujian terhadap X1, pengaruh terhadap X1 ke Y. Sebelumnya saya jelaskan di sini ada variabel Y, variabel dependent Y, kemudian variabel independen X1, X2, X3, X4, dan variabel moderating Z. Kita copy terlebih dahulu data Excel di aplikasi Stata. Kita mulai dari Windows Data Editor, kemudian di copy data moderatingnya. Di copy. Ke data editor. Kemudian pilih yang kedua. Seperti yang pertama, kita lakukan menghilangkan data yang berwarna merah. Yaitu the string replace. The string replace di copy, sintak the string replace di copy, kemudian XTZ Neuer untuk kurun waktu. Kita bisa lihat data yang tadi merah sudah menjadi hitam. Oke, baik, dilanjutkan dengan pengujian, di mana dilakukan pengujian regresi terlebih dahulu, hubungan langsung antara variabel X1 ke Y, variabel X2 ke Y, variabel X3 ke Y, dan variabel X4 ke Y. Dengan sintaks seperti ini. Oke. Di mana dari tabel hubungan langsungnya, regresinya tanpa atau sebelum moderasi di mana ada 4 hipotesis. Hasilnya kembali lagi dengan melihat nilai P itu harus di bawah 0,05 dan nilai T tabel atau T hitung lebih besar dari 1,96 dari nilai T tabel. Dari hasil uji regresi ini diperoleh atau diketahui hasilnya di mana yaitu hipotesis yang diterima di mana X1 pengaruh signifikan ke Y, X2 berpengaruh signifikan ke Y, dan X4 berpengaruh signifikan ke Y. Selanjutnya kita akan menguji dengan menggunakan moderasi, di mana diasumsikan Z adalah variabel moderasi atau variabel moderator dalam penelitian ini. Dan untuk menempatkan Z sebagai variabel moderator harus dimasukkan sintaks ini atau komen ini terlebih dahulu. Di copy.
ke aplikasi. Kemudian dilanjutkan dengan uji moderatingnya, yaitu di mana variabel Z sebagai variabel moderator akan memoderasi pengaruh dari X2, X3, S2, X3, dan X4 terhadap Y. Sehingga harus menggunakan sintak seperti ini. Kemudian selanjutnya hasil interaksi atau perkalian variabel moderasi dengan variabel independen masing-masing diuji pengaruhnya terhadap Y dengan menggunakan sintaks regres pengaruh X1 yang dimoderasi oleh Z, kemudian X2 yang dimoderasi oleh Z, X3 yang dimoderasi oleh Z, dan X4 yang dimoderasi oleh Z berpengaruh terhadap Y. Baik, diketahui hasilnya, hasil pengujian moderasi dari tabel P dan T, di mana P harus nilainya di bawah 0,05 dan nilai T hitung harus lebih besar daripada 0,96. Sehingga dapat disimpulkan dari 4 hipotesis yang diterima adalah yaitu hubungan antara X1 dengan Y yang dimoderasi oleh variabel Z. Mohon maaf, yang diterima yaitu X2, pengaruh X2 terhadap Y dimoderasi oleh Z, dan hanya itu aja. Jadi dari 4 hipotesis hanya ada 1 hipotesis yang diterima, yaitu hubungan antara X2 dan Y atau pengaruh atau variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y dengan variabel Z sebagai variabel moderasi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengolahan data dengan menggunakan aplikasi Stata. Pengolahan data model penelitian moderasi menggunakan aplikasi Stata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal atau kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan. Selamat malam.